Selamat datang di Bertamu, berita untuk kamu, berita untuk mahasiswa muda. Jadi di sini kita akan membahas mengenai darurat etika. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Diki Rahman Zahir, biasa disapa Diki. Dan kita sekarang kedatangan tamu yang istimewa, yakni Ahmad Khairuman Al-Faizi yang biasa disapa Mas Faiz. Jadi beliau ini selaku demisioner Hima Manajemen Angkatan 2016. Halo Mas Faiz, apa kabar? Halo. Ya, perkenalkan nama saya Faiz. Ya, bisa dipanggil Mas Faiz ya. Saya dulunya di angkatan 2016 di manajemen juga. Oke, jadi selamat datang di Bertamu. Di hari ini kita akan membicarakan topik mengenai darurat etika mengenai dalam generasi Gen Z. Oke, dalam sebuah edukasi mengenai etika ya untuk era sekarang, menurut Mas Faiz itu apa itu etika? Oke. Etika kalau menurut saya sih ini ya, simple aja sih. Etika itu semua bisa dilakukan. Maksudnya dalam arti akhlak seseorang dalam menyampaikan sesuatu itu harus ada etikanya, seperti itu sih. Jadi semua orang itu harus punya etika dalam kehidupan, antara bersosialisasi, berorganisasi, ataupun semuanya itu memerlukan etika, seperti itu. Jadi etika ini nggak pandang tua muda, nggak pandang perempuan ataupun laki-laki. Oke. Lalu daerah digitalisasi ini kan etika itu tetap dibutuhkan kan, terutama di generasi milenial maupun Gen Z. Nah, untuk mengenai etika digitalisasi itu seperti apa menurut Mas Faiz? Oke. Jadi melihat terbelakangnya pas pada saat COVID itu ya, kita kan berusaha menormalisasikan era digitalisasi. Cuman pada saat itu etika seseorang itu akan berubah sesuai dengan perlakuannya ya, karena kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah bersosialisasi, etika itu bakalan hilang sendirinya, seperti itu. Antara entah itu kita menghadapi orang tua ataupun bahkan orang muda ke sesama lawan, maksudnya sesama lawan jenis ataupun kayak gimana, itu pasti akan hilang gitu loh. Jadi harus kita itu sebagai makhluk hidup, kita juga harus bersosialisasi lewat tatap muka gitu. Jadi seperti apapun kemajuan digitalisasi, komunikasi terbaik ialah bertemu. Benar sekali. Oke. Lalu dengan seiring perkembangannya zaman yang dimana perkembangan zaman yang pesat ini kan ya tentang teknologi lah. Benar. Tapi perkembangan itu tidak diimbangi dengan perkembangan etika, tapi malah tergerus gitu. Entah itu yang dimana mengalami darurat etika dalam berbagai instansi, entah itu instansi pendidikan, pemerintahan dan sebagainya. Jadi menurut Mas Faiz itu bagaimana mengenai hal tersebut? Oke. Dari sistem pendidikan ya, maksudnya dalam darurat etika. Jadi kita kan dulunya itu kan punya guru ya, guru ataupun teman sebaya ataupun kakak tingkat atau kayak gimana. Etika juga diperlukan sih sebenarnya. Maksudnya dalam arti kita berhadapan dengan orang lain, kita berhadapan dengan guru, etika sopan santun terutama itu adalah hal paling utama sebenarnya. Gitu. Kalau untuk di dalam pekerjaan ya namanya kita berteman dengan rekan kerja ya, apalagi ketika menghadapi klien ataupun ketika menghadapi atasan kita, itu juga perlu etika sopan santun, etika ketika kita berbicara, dan etika ketika kita itu melihat situasi gitu. Tapi kan tadi secara darurat etika secara umum ya. Benar. Kalau menurut Mas Faiz, pelanggaran etika yang sering dilakukan mahasiswa itu apa? Pelanggaran etika apa ya, paling ya sama sih, kalau sama kayak
anak-anak mahasiswa lain ataupun siswa-siswa pada saat sekolah ya tidak mengerjakan tugas seperti itu kan etika paling dasar sebenarnya. Terus ketika kita berbicara dengan dosen itu harus punya etika sopan santun. Nah, ketika apalagi nih salah satu paling utamanya nih, kalau misalkan ada dosen itu mesti mengeluh gini, kenapa sih kok mahasiswa ini chatnya seperti ini ketika WhatsApp, ya kan? Ada cuman selamat pagi Pak masuk nggak hari ini? Nah sebenarnya begitu itu harusnya diubah. Pak mohon maaf sebelumnya apa Bapak mengajar hari ini atau seperti apa, kan seperti itu harusnya, dan itu bisa dipelajari kalau ada yang mengingatkan ya pertama kalinya, terutama dosennya sendiri sih gitu. Menurut Mas Faiz, evaluasi seperti apa yang harus disampaikan untuk remaja sekarang ini? Karena remaja sekarang ini kan walaupun dievaluasi secara face to face itu tetap baper gitu loh, bukannya legowo atau apa ya. Kira-kira evaluasi yang seperti apa ini? Mungkin kalau evaluasi dari diri sendiri, kita nggak bakal bisa ya melihat diri kita sendiri baik atau benarnya itu ya. Kita bisa melihat ketika kita diingatkan orang lain. Jadi sesama manusia kita harus saling mengingatkan. Mengingatkannya juga tidak harus sefrontal ketika kita berteman dekat, bukan ya, karena kita ini apa namanya juga punya hati yang cukup harus dijaga. Jadi seharusnya ya terutama paling teman dekatnya dulu lah diingatkan dengan sesama gitu loh. Itu harus diingatkan gimana biar ada perubahan sedikit lah tentang etikanya dia. Dan Mas Faiz ini kan pernah menjadi mahasiswa Unipa kan, terutama di prodi manajemen. Nah, kalau dari Mas Faiz sendiri pernah melanggar etika seperti apa ketika menjadi mahasiswa? Wah, itu paling bahaya sih ya pastinya. Pertama ya pasti ini sih jarang ikut mata kuliah, terus habis itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan sama dosen. Itu menurut saya sih hal yang wajar ya. Tapi kita itu ada poin yang akan disampaikan, maksudnya dalam arti kedepannya kita mau poin seperti apa itu kita harus lakukan seperti itu. Jadi walaupun ya ada sisi nakalnya lah, tapi sebenarnya ada visi untuk lanjutannya. Iya, benar. Untuk mahasiswa yang mempunyai bisnis ini, mungkin Mas Faiz dulunya punya bisnis atau mungkin temannya ya. Nah, etika bisnis seperti apa yang dilakukan nih sebagai mahasiswa manajemen? Oke, dulu saya pernah juga menyambi ya, maksudnya dalam arti saya mahasiswa juga pernah kerja juga jualan. Ketika etika bisnisnya itu kan berpandang dengan customer. Nah, customer itu juga memerlukan kepuasan dan kenyamanan ketika berbelanja gitu ya. Kita sebagai seller juga harus memperhatikan dong gimana caranya mereka tertarik ketika kita ada bisnis. Etikanya ketika kita menawarkan sesuatu produk itu kita nggak bisa terlalu menggebu-gebu. Jadi gimana caranya, triknya itu bisa dia itu membeli produk kita gitu, tapi tidak untuk kita memaksa dia gitu. Nah, itu etika yang paling utama. Jadi dilakukan dengan sabar, dengan tekun. Gimana caranya, pasti ada, insya Allah Tuhan akan memberi rezeki yang banyak gitu. Kalau mengenai customer itu kan, kalau misalnya ada customer yang etikanya kurang ketika transaksi jual beli itu bagaimana itu? Mungkin ya pada intinya customer itu adalah raja. Kita nggak bisa ganggu gugat. Kalau kita nggak ada raja ya juga bingung, kita nggak ada yang ngasih duit kalau misalkan kita menjadi seller ya. Jadi apapun kemauan dia kita tawarkan yang ada. Baru kalau misalkan kita nggak ada produknya atau barangnya yang dia mau,
kita bisa carikan solusi yang lain atau kita sodorkan produk yang paling baik buat kita gitu. Dan mungkin itu sambil menunjukkan kualitas kita sebagai Benar. bentuk branding atau event kita ketika Iya. menghadapi darur etikanya dari customer Iya, gitu. benar. Ini juga tidak kalah penting dalam bisnis, yakni mengenai keuangan. Nah, etika kelola keuangan yang seperti apa yang pernah dilakukan Mas Faiz? Kalau keuangan ya simpel-simpel aja sih ya. Kalau keuangan etikanya ya paling satu, jangan pernah berbohong, jangan pernah mencuri, terus jangan pernah menggelapkan dana ya, seperti tikus berdasi ya. Gak bahaya. Iya, maka dari itu ya untuk kelola keuangan kita harus fair dong. Maksudnya kita harus menghitung berapanya, jangan sampai kita rugi. Seperti itu sih. Jadi kalau dalam jual beli itu kan antara uang harus setara dengan takaran juga kan. Iya, Kadang benar. ada yang penjual itu ketika customer sudah memberikan nilai nominal yang pas, tapi takaran yang Iya. yang ditakar itu dikurangi. Kan Iya. ada yang seperti itu. Jangan seperti itulah. Untuk ini hal besar apa yang Mas Faiz dapatkan selama kuliah di Adibuana, khususnya pada jurusan manajemen? Oke. Karena saya sendiri itu orangnya suka berteman ya, bergaul ya. Maksudnya dalam arti saya lebih prefer ke manajemen itu karena kita itu bisa bersosialisasi ke orang-orang lain. Maksudnya kita bisa omong-omongan, kita bisa silaturahmi, berbaur, maksudnya dalam arti mengomongkan bisnis ya. Karena kalau di manajemen terutama di Adibuana ya, itu kita diajarkan ke sisi gimana caranya berbisnis dengan baik, terus berbisnis dengan cara yang lebih kompeten seperti itu. Jadi enak lah kalau misalkan kita dididik di Adibuana ini, dosen-dosennya, seluruh mahasiswanya itu juga kompeten. Walaupun dosen ya pada intinya mengajar, tapi dia punya sampingan sebenarnya kalau di dosen manajemen itu. Jadi saya tertariknya di situ sih. Berarti kita mempunyai pekerjaan sendiri, kita mempunyai sampingan juga. Iya, usaha sampingan. Jadi untuk pesan yang bisa disampaikan oleh Mas Faiz ini, terutama di generasi di Gen Z ini ya, entah itu mengenai etika ataupun mengenai kelola keuangan, etika dalam bersosialisasi maupun bisnis, terutama yang ada hubungan dengan manajemen ini apa, Mas? Bisa diulangi lagi, Mas? Oh ya, pesan yang bisa disampaikan Mas Faiz untuk Gen Z era sekarang ini, terutama mahasiswa ya, mengenai etika maupun dalam berbisnis maupun dalam bersosialisasi maupun bersosmed media. Oke. Jadi di era Gen Z ini saya lihat di anak-anak muda ataupun anak-anak zaman sekarang itu kalau mengetik ataupun mengkomentari orang ya, itu nggak dipikir dulu, maksudnya dipikir matang-matang apakah ini menyakitkan ke orang lain atau enggak ya. Harusnya kalau kita sudah mengetahui etika itu harus bisa digunakan dengan bijak sih. Walaupun kita nggak bertatap muka ya, tapi tangan ini bisa mengenai di hati gitu loh. Jadi mohon kalau untuk generasi yang muda ini dipikirkan sekali lagi ketika mengetik dengan tangan. Itu akan bikin Anda jadi manusia yang beretika. Seperti itu sih, Mas. Oke, jadi kesimpulan atas topik darurat etika ini, baik mengenai sosial, baik di dunia maya ya, sosial media. Jadi mengenai etika itu nggak harus melalui bahasa tubuh ya, tapi juga melalui
pesan yang ada di ketikan yang ada di pesan Iya, benar, teks itu juga Iya. perlu diperhatikan ya. Iya. Dan juga dalam berbisnis, pengelolaan keuangan itu juga perlu dilakukan, dimana agar keuangan itu tidak disalahgunakan. Iya, benar. Jadi di dalam akhir episode ini terima kasih kepada Mas Faiz. Iya, sama-sama. Karena telah bergabung dengan kami Ya. di acara Bertamu, berita untuk kamu. Oke. Jadi terima kasih atas kedatangan Mas Faiz. Iya, sama-sama. Jika kalian menikmati acara kami, dengan ini kami membahas tema yang lebih seru untuk kedepannya. Oke. Dan tolong untuk like, subscribe yang ada di bawah. Terima kasih.